Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Dodi Priadi dengan NIM 211131001. Ini adalah tugas UTS untuk mata kuliah Ilmu Bentuk dan Analisis 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lagu Kidung Jemaat nomor 415 dengan judul Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Next, kita masuk ke dalam analisis konteks. Di dalam analisis konteks ini terdapat biografi Celsius Aquan, ialah seorang pencipta lagu Kidung Jemaat 415. Nah, dijelaskan bahwa Celsius Aquan adalah komponis asal Papua. Mengisahkan lagu itu ia ciptakan di kamar indekosnya di Kayu Putih, Jakarta Timur awal tahun 1984 ketika ia sebagai anggota inti penyanyi gereja Tim. Ia diminta untuk ikut mengisi buku lagu gereja yang sedang digarap Yayasan Musik Gereja Yamuger. Nah, dikisahkan pertemuan pertama terjadi pada tahun 1975 di GPIB Paulus, Jakarta. Saat itu ia masih berstatus mahasiswa. Aquan bertemu dengan Pandop, Alfred Simanjuntak, ada Jerry Silangit, dan beberapa tokoh musik gereja. Ketika itu ia belum ada pembicaraan untuk masuk bergabung di tim. Kemudian setelah ia lulus dari UKSW tahun 1980, Aquan berangkat ke Jakarta untuk mencari kerja. Saat di Jakarta itulah, di tengah kesibukannya, Aquan mulai aktif bergabung di tim. Next, kita masuk ke dalam latar belakang terciptanya lagu. Nah, pada saat Aquan masuk ke dalam tim, Aquan diberi waktu seminggu untuk mengirimkan karyanya agar dimasukkan ke dalam buku yang di tengah garapan Yamuger. Aquan memulai menulis lagunya terlebih dahulu. Tiba-tiba ia merasa teringat ada bisikan untuk mengingat Mazmur 23 tentang gembala baik. Aquan memulai kalimatnya pertama dengan gembala baik. Kalimatnya berhenti setelah itu. Nah, lalu ia teringat apa yang dilihatnya ketika awal kuliah dulu, sore yang cerah pada tahun 1971. Nah, lalu saat ia melewati Bawen, ia melihat bocah laki-laki duduk di punggung kerbau di tengah sawah berlumpur. Bocah itu bermain suling bambu. Next. Nah, ketika ia teringat gambar seorang anak yang duduk di punggung kerbau yang menarik bajak sawah sambil meniup suling, kemudian ia berinisiatif menulis syairnya. Lalu ia menuliskan gembala baik bersuling dan merdu. Kemudian berkembanglah sampai bait yang ketiga sampai selesai. Aquan menjelaskan bahwa lagu tersebut berdasarkan tangga nada pentatonik model do re mi sol la. Nah, yang terjadi pada lagu-lagu tradisional Papua. Ya, yang terdapat di lagu-lagu tradisional Papua ya. Nah, pada pertengahan tahun 1984, Yamuger akhirnya menerbitkan buku nyanyian Kidung Jemaat yang sudah digarap bertahun-tahun. Kemudian itu terjadi fenomena hingga lebih dari 3 dekade, lagu Gembala Baik Bersuling dan Merdu ciptaan Aquan menjadi salah satu dari 478 yang ada dalam Kidung Jemaat. Nah, kita bisa lihat lagu Kidung Jemaat 415 Gembala Baik Bersuling dan Merdu ini itu pada zaman atau abad 19 sampai 20 dengan tema tuntunan Tuhan. Bahasa aslinya jelas bahasa Indonesia ya. Next, kita masuk ke dalam analisis konteks. Di dalam analisis konteks, kita akan menganalisis periode lagu, frase, motif, dan juga cadence. Next. Ya, bisa kita lihat di sini adalah notasi dari lagu Kidung Jemaat 415 Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Bisa kita lihat ada periode A, itu dari bar 1 sampai 8. Sedangkan periode B itu dari bar 8 sampai 16. Bisa kita lihat
Kita lihat di periode A, itu prasetanyanya X. X ini dari bar 1 sampai 4. Sedangkan prasejawabnya X kuadrat itu dari bar 4 sampai 8. Langsung saja kita masuk ke dalam motifnya. Nah, kita tuntas ya. Periode A. Periode A itu motifnya dari ketukan ketiga sampai ketukan kedua. Bar 1 sampai 2. Sedangkan motif N itu dari ketukan ketiga sampai yang kedua. Motif M. Kok ada M lagi di bawah? Karena mirip dengan yang di atas ya. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Sedangkan untuk setelah itu ada motif N pangkat 1. Berarti mirip dengan yang di atas. Karena di sini prasejawabnya X kuadrat, berarti mirip dengan yang di atas. Ini ya pemiripannya. Yang membedakan mereka adalah nada re dan do. Nada re ini adalah dari kadens HC atau half cadence, yaitu nada kelima. Sedangkan PAC ini nada do atau 1, itu adalah perfect authentic cadence, PAC. Bisa dibedakan ya teman-teman. Sedangkan untuk periode B, kita lihat dari prasetanyanya tadi. Kita lihat motifnya. Motifnya dari bar 8 sampai 10. Itu dari ketukan ke-3 sampai kedua. Itu motif O. Sedangkan motif B dari ketukan ketiga sampai kedua juga. Itu di prasetanya ya. Sedangkan kita melihat motif di prasejawabnya Y kuadrat. Ternyata motifnya O juga mirip dengan yang di atas ya teman-teman, lihatlah. Terus ada P kuadrat, atau bukan P kuadrat ya sebutannya, itu P pangkat 1. Jadi motif P pangkat 1 ini mirip dengan yang di atas, tidak beda jauh. Karena cuma perbedaan kadensnya. Kalau yang di atas itu kadensnya IAC. IAC itu imperfect authentic cadence. Itu nadanya dari nada kelima, nada mi dan sol. Sedangkan untuk motif P pangkat 1 ini kadensnya itu PAC ya, perfect authentic cadence. Karena untuk mengakhiri sebuah lagu. Oke. Baik, bisa kita lihat di sini tabelnya. Itu periode A itu dari bar 1 sampai 8 dan dengan frase tanya. Baik, bisa kita lihat di sini tabelnya. Periode A itu dari bar 1 sampai 8 dengan prasetanya X bar 1 sampai 4. Motif M ketukan kedua, motif N ketukan kedua dengan kadens HC. Sedangkan untuk prasejawab X kuadrat itu dari bar 4 sampai 8. Motif N ketukan kedua, motif N pangkat 1 ketukan kedua dengan kadens PAC. Untuk periode B itu dari bar 8 sampai 16 dengan prasetanya Y bar 8 sampai 12 ya. Ini salah, angka 11. Jadi anggap aja 11 itu 12. Untuk motifnya O ketukan kedua. Untuk motif P ketukan kedua juga dengan kadens IAC. Untuk prasejawabnya itu Y kuadrat karena mirip. Dari bar 16 dari bar 16 ya.
lain, salah tadi 11. Dari bar 12 sampai 16. Dengan motif O ketukan kedua, motif P pangkat 1 ketukan kedua, dan kadetnya itu PAC untuk mengakhiri sebuah lagu. Kita masuk ke dalam analisis musikal yang di dalamnya terdapat chord lagu, non-chord chord, ada passing tone, auxiliary, dan lain sebagainya. Yang tidak saya sebutkan karena di dalam lagu Kidung Jemaat ini sangat tidak mengandung sekali ya, banyak unsur seperti itu. Di sini nada dasarnya itu Do sama dengan F. Kita lihat chord pertamanya itu dari chord pertama F, yang terkandung di dalamnya itu Do, Mi, dan Sol. Re tidak masuk ya. Re adalah passing tone atau bukan chordnya. Ini bersatu. Sedangkan berdua itu kuncinya kunci keempat, bebes. Kalau main dari F berarti ke bebes. Lalu kembali lagi ke chord pertama di bar 3, kembali ke F, lalu di bar keempat itu kunci kelima, dia C, harp cadence, berarti masih membuka peluang untuk menjawab dari frase jawab ya. Di bawah ini kembali ke kunci C, masih ada passing tone, bar ini, lalu kuncinya masih sama. Nah, perbedaannya di frase jawab ini, perbedaannya di kadets saja. Ini kembali ke Do atau PAC, imperfect cadence, jadi menutup dari frase. Kita lihat di periode ini tadi, periode B atau di rapnya itu mulai dari kunci keempat atau bebes. Kalau main dari F tadi ya, dari bebes kita lihat ada nada kelima itu passing tone ya, karena tidak termasuk kunci keempat, karena kunci keempat itu ada 4, 6, 1, kunci kelima tidak. Lalu kembali ke kunci F, ke kunci C, dan ke kunci F. Di frase jawabnya kembali ke kunci bebes, kunci keempat, kembali ke C, lalu ke G, bukan G, C ini ya, kunci kelima, lalu diakhiri dengan Do atau kunci pertama, perfect authentic cadence. Ini ya, non chord count-nya ada 10, passing tone-nya ada 9, chord-nya cuma 3 untuk memainkan lagu ini. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Shalom.